semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Maria Senapone dengan NIM 25011140113. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional. Landasan utama sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia seperti tujuan, fungsi, dan prinsip penyelenggaraan. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan, serta mengatur jalur, jenjang, jenis pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pendanaan pendidikan. Landasan sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah landasan filosofis. Pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Pancasila menjadi titik tolak pemikiran dan tujuan pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai yang luhur bangsa dan agama. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Mengatur serta rinci mengenai definisi tujuan, prinsip, jalur, jenjang, jenis pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan nasional. Landasan peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pendidikan nasional diamanatkan dalam bab 13 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1. Setiap warga berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Menurut saya, sistem pendidikan Indonesia punya landasan yang kuat. Pancasila sebagai dasar filosofis membuat pendidikan tidak cuma soal pengetahuan, tetapi juga akhlak dan persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadikan pendidikan hak dan kewajiban terjamin hukum. Poin pemerintah wajib bayar pendidikan dasar dan alokasi 20% anggaran sangat penting. Kedua undang-undang dasar itu jadi pijakan jelas untuk penyelenggaraan pendidikan yang teratur dan merata.